Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Akilah dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bakteri. Apa sih bakteri itu? Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik, serta memiliki peranan yang besar dalam kehidupan di muka bumi. Bentuk sel bakteri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kokus, berbentuk seperti bola. Terdapat 5 macam. Pertama adalah bergandengan, Diplococcus. Kedua adalah untaian anggur, Staphylococcus. Ketiga, rantai, Streptococcus. Keempat, tersusun 44, Tetracoccus. Kelima, tersusun 88, Sarkina. Yang kedua adalah Bacillus, berbentuk silinder atau batang. Terdapat 5 macam. Pertama adalah tunggal, Monobacillus. Kedua, berpasangan, Diplobacillus. Ketiga, membentuk rantai, Streptobacillus. Keempat, berjajar banyak, Palisade. Kelima, gabungan antara Coccus dan Bacil, Coccobacillus. Yang ketiga adalah Spirillum, berbentuk panjang dan lengkung. Terdapat 3 macam. Pertama adalah koma atau vibrio, kedua adalah spiral, ketiga adalah spiroseta. Struktur tubuh bakteri dibagi menjadi 2, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar terdapat dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, pili. Struktur dalam yaitu sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Sistem reproduksi bakteri dibagi menjadi 2, reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual adalah reproduksi yang tidak melibatkan organ seksual dan hanya melibatkan satu individu. Terjadi pembelahan biner. Pembelahan biner adalah bakteri dapat memproduksi dengan membelah diri menjadi 2 secara langsung dan spontan. Tahap-tahap pembelahan biner. Pembelahan biner dimulai dengan perkembangan nukleat sel yang memanjang. Lalu nukleat sel ini terbelah menjadi 2 dengan kromosom yang sama persis. Hal ini disebut sebagai replikasi DNA. Sementara dinding sel dan membran sel akan membentuk sekat yang memisahkan kedua nukleat sehingga terbentuk 2 anak sel yang baru. Pembelahan ini dapat terus berlangsung sehingga yang awalnya hanya ada 1 bakteri dalam beberapa waktu akan menjadi kelipatan 2-nya. Kedua adalah reproduksi seksual. Reproduksi seksual bakteri bisa terjadi melalui mekanisme rekombinasi gen melalui 3 cara, yaitu yang pertama adalah konjugasi. Konjugasi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Tahap-tahap konjugasi. Bakteri jantan memiliki pilus yang digunakan untuk menempel pada bakteri betina. Saat kedua bakteri tersebut berdekatan, dinding dan membran sel akan menyatu sehingga membentuk suatu celah. Celah tersebut merupakan jembatan penghubung untuk mengirim kromosom dan plasmid dari bakteri jantan ke bakteri betina. Hal tersebut menyebabkan terjadinya rekombinasi gen sehingga membentuk 2 anakan dengan DNA baru hasil rekombinasi. 2. Transduksi. Transduksi adalah reproduksi seksual dengan cara pemindahan DNA yang dibantu oleh virus Vag sebagai perantara. Tahap-tahap transduksi. Suatu bakteri diinfeksi oleh virus Vag. Bakteri tersebut akan mengalami lisis dan melepaskan Vag beserta DNA yang dimilikinya. Virus Vag dan DNA tersebut kemudian menempel pada bakteri lain. Kemudian virus Vag tersebut memasukkan DNA inang bakterinya yang lama ke inang bakterinya yang baru sehingga terjadi rekombinasi gen. Ketiga, transformasi. Transformasi adalah reproduksi seksual dengan cara pemindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya secara langsung tanpa penghubung.
Tahap-tahap transformasi. Cara pemindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya secara langsung tanpa penghubung. DNA tersebut didapat dari bakteri yang mengalami lisis, sehingga potongan DNA yang mengandung alel lepas. DNA ini kemudian masuk ke dalam sel melalui dinding sel yang terbuka dan menyebabkan sel tersebut memiliki satu kromosom dari dua DNA yang berbeda. Contoh-contoh bakteri. Bakteri dibagi menjadi dua, yaitu bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan. Bakteri yang menguntungkan yang pertama adalah Escherichia coli, membusukkan makanan di usus besar dan menghasilkan vitamin K. Yang kedua adalah Lactobacillus casei untuk pembuatan keju. Yang ketiga adalah Acetobacter sillinum, pembuatan nathan de coco dari air kelapa. Keempat adalah Acetobacter untuk mengubah alkohol menjadi asam cuka. Yang kelima adalah Bacillus subtilis, dapat menghasilkan antibiotik bacitracin. Contoh bakteri yang merugikan yang pertama adalah Salmonella typhosa, penyebab penyakit tipus. Yang kedua adalah Haemophilus influenza, penyebab penyakit influenza. Yang ketiga adalah Clostridium tetani, penyebab penyakit tetanus. Yang keempat adalah Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks. Yang terakhir adalah Mycobacterium leprae, penyebab penyakit lepra. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah menyimak video saya dari awal hingga akhir, dan semoga ilmunya bermanfaat. And see you next time.